sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menunaikan salat subuh jamaah. Mudah-mudahan Allah taala yataqabbal minna shalihal amal, Allah taala yudha'if ajrana, Allah taala yu'allimuna uluman katsiratan bi taqwana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan. Itu luar biasa. Kalangan salaf itu kalau membagi waktu setengah tahun untuk menyambut Ramadan, setengah tahun untuk menjaga amaliyah Ramadan. Itu salaf yang kata Rasul dijamin segalanya. Atqa quluban, hati yang paling bertakwa itu mereka. Wa azka nufusan, jiwa yang paling suci itu mereka. Wa a'maqu ilman, ilmu yang paling dalam itu mereka. Dan dosa yang paling sedikit itu mereka. Tetapi mereka sangat menjaga Ramadan, menyambutnya dan menjaganya setelah itu. Nah, kita yang tidak a'maqu ilman, tidak azka nufusan, tidak atqa quluban, kita bukan pemilik hati yang bertakwa, bukan jiwa yang suci, bukan yang paling ilmu yang paling dalam, sudah sepatutnya lebih butuh lagi, lebih perlu lagi kepada Ramadan. Ramadan itu ibarat bazar, Pak. Promo big sale bazar. Dengan modal kecil tapi Allah jor-joran berikan gitunya, dagangannya. Contoh kecil saja. Umroh di Ramadan itu bagaikan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Ya. Al-umrah di Ramadan itu kahajjatin ma'i, seperti haji bersama. Kalau haji bersama Rasul berarti apa jaminannya? Satu, pasti diterima. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, punya keutamaan khusus. Yang keempat, pahalanya bukan pahala sunnah, tapi pahala wajib. Ibadahnya sunnah, pahalanya wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70, yang sunnah dihitung wajib. Itu semua bazar, big sale. Jadi kalau Ramadan ini mall, pusat belanjaan, itu semuanya lagi diskon 80% lah ibarat. Kita punya uang 20.000 tapi bisa membeli barang yang 100.000. Kita punya sholat sunnah 2 rakaat tapi bisa membeli 70 sholat serupa. Kita dengan sholat sunnah bisa dapat yang wajib. Itu adalah mall, bazar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan, karena kita sadar betul kita ini jiwa-jiwa yang paling banyak berdosa dibanding mereka as-salafus saleh, as-salihun al-awliya, al-anbiya, asy-syuhada. Kita jauh sekali, maka kita lebih butuh kepada Ramadan dibanding mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Radhiyallahu ta'ala majma'in. Hari ini kita akan mengupas tafsir surat Al-Qari'ah. Sudah sampai di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu secara bahasa artinya qara'a yaqra'u, menggedor, menghentakkan, mengagetkan, membuat panik. Itu Al-Qari'ah. Kalau ini ada pintu, saya dalam bahasa Arab qara'tul baba. Ada qara'al bab. Menggedor, mendobrak, menghentakkan, mengagetkan, membuat panik. Al-Qari'ah. Dia adalah nama lain dari hari Al-Qiyamah. Kiamat itu punya beberapa nama. Di antaranya Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Hawiyah, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah. Itu semua nama-nama hari kiamat. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain. Apa hikmah di balik banyaknya nama itu? Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Allah ingin memperingatkan hambanya bahwa hari itu benar adanya dan hari itu sangat dahsyat kejadiannya. Makanya di sini disebut Al-Qari'ah li'annaha, satu ayat pertama sampai ayat kelima itu menerangkan tentang gentingnya hari kiamat. Lalu berikutnya di ujung ayatnya itu menceritakan tentang proses penimbangan amal atau mizan yang berakhir kepada surga dan neraka. Jadi kalau ayat ini kita bagi dua, maka separuhnya tentang kegentingan hari kiamat dan separuhnya tentang akhirat, proses peradilan akhirat sampai surga dan neraka. Surat ini secara tartib mushaf ada di urutan ke-101.
Tetapi secara turunnya surat asbabun nuzul, sababun nuzul itu urutan ke-30. Jadi ada tartibul mushaf, ada tartibun nuzul. Tartibul mushaf ini ke-101, tartibun nuzul ini ke-30. Karena surat-surat Makkiyah ini, surat-surat yang turun di Mekah ini rata-rata ayatnya itu pendek-pendek dan rata-rata bercerita tentang keimanan, tentang iman kepada Allah, tentang hari akhir, tentang menjauhi musyrik, dan rata-rata ayatnya seperti itu. Jadi 1 sampai 5 tentang kejadian hari kiamat yang dahsyat, lalu 6 ke 11 tentang peradilan dan mizan Allah Subhanahu wa taala. Mizan itu timbangan betulan, Pak. Bukan gaib, timbangan betulan. Kita memang akan ditimbang. Makanya nanti di sini ada 5 hal yang dapat memberatkan timbangan mizan kita. Ya, di antaranya nanti ada hadis lebih tokoh, hadis kartu. Ya. Jadi saat amal kita ini ditimbang berat kepada yang buruk, tiba-tiba ngegejlik dari arah ketinggian kartu yang menimpa timbangan sebelahnya. Ternyata kartu itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu namanya hadis kartu, sangat terkenal di kalangan pengkaji hadis. Hadis lebih tokoh, hadis kartu. Jadi ketika kita nanti ditimbang di mizan akhirat, itu ada kartu yang turun dari langit memberatkan timbangan kita. Itu bagi yang ahli zikir la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Nanti ada hadis lebih tokoh. Ada yang kedua zikrullah, yang ketiga adalah menjaga zikir ba'da sholat, yang keempat sabar dan menahan diri. Juga yang kelima adalah itba'ul janazah. Ada 5 hal yang dapat memberatkan mizan. Tapi nanti kita bahas di ayat fa amma man saqulat mawazinuhu dan seterusnya. Disebut Al-Qari'ah karena hari kiamat itu sangat mengagetkan hati dan juga membuat panik seluruh jiwa makhluk yang ada saat itu. Dan akhirat dimulai dari sejak kematian sampai kepada surga dan neraka. Itu akhiratnya. Kalau kiamatnya itu adalah hari di mana seluruh makhluk hidup itu terkagetkan, dibuat panik dengan hari tersebut. Bahkan dalam Al-Quran, yauma tarawunaha tad'u kullu murdiatin amma arda'at. Hari di mana wanita hamil melahirkan secara tiba-tiba. Melihat orang itu wa tarawna sukara wa ma hum bisukara. Manusia kelimpungan bagaikan mabuk, sempoyongan padahal mereka tidak mabuk. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Kita tidak sanggup membayangkan hari tersebut. Tapi kabar baiknya, kiamat itu hanya turun saat manusia semuanya sudah buruk. Kiamat tidak akan turun illa ala asyrarin nas. La taqumu al-qiyamah aw ma nazat al-qiyamah illa ala asyrarin nas. Kiamat itu hanya akan turun, hanya akan terjadi ala asyrarin nas, kepada manusia-manusia paling buruk. Jadi kalau kita ketemu kiamat, tandanya kita termasuk golongan yang paling buruk. Mudah-mudahan kita orang beriman sudah wafat sebelum kiamat. Selama masih ada yang beribadah tidak kiamat ya? Selama masih ada yang beribadah itu tidak akan kiamat. Tapi nanti ada akhirnya. Ada akhirnya orang itu sudah tidak lagi menyebut Allah, sudah tidak lagi menyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiamat-kiamat bencana itu bisa jadi karena banyak orang-orang yang masih tadarruk kepada Allah. Masih banyak aulia Allah, masih banyak orang-orang soleh yang doanya mustajab sehingga bencana itu ditahan oleh Allah Ta'ala. Kita ada di suatu tempat yang maksiat itu sekarang tinggal klik, Pak. Perzinahan zaman dulu itu ada di suatu tempat, orang menuju dulu ke sana perlu effort, perlu usaha baru bermaksiat. Zaman sekarang mah sudah di HP masing-masing, tinggal klik datang orang itu. Nauzubillah min dzalik. Dan kemanapun itu aplikasi berjalan, itu kemanapun maksiat itu ngikuti. Nauzubillah min dzalik. Padahal Nabi sudah mengingatkan, jika zina itu sudah merajalela dan lumrah, maka kata hadis Nabi, halal bagi Allah mengazab mereka. Faqad halat lahum uqubati
telah halal bagiku mengazab mereka, menghancurkan mereka. Nah ini perzinahan zaman sekarang lebih mengkhawatirkan, lebih mengerikan dibanding zina konvensional zaman dulu. Makanya kita diambang musibah sangat besar, diambang azab yang sangat besar karena kelakuan perbuatan zina yang sudah tidak bisa dibendung lagi, terang-terangan dan bahkan tinggal sekali klik. Nauzubillah. Maka kita berharap doa-doanya orang soleh menjaga agar ini tidak hancur, gitu kan? Ada orang soleh di sana, ya Allah tahanlah azab ini. Masih banyak orang yang bertadarruk kepada Engkau. Ada bayi dalam hadis itu ada 3 yang menahan azab Allah. 1, bayi yang menyusu. Yang kedua, hewan yang merumput. Yang ketiga, para syekh yang berzikir. Para syekh itu bisa diartikan orang-orang tua, bisa diartikan orang-orang alim. 3 ini yang menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi selama ini kita tidak disegerakan azabnya, tidak ditimpakan musibah kepada kita karena 3 ini. Masih banyak bayi yang menyusu, Allah Maha sayang kepada mereka. Masih banyak hewan-hewan yang merumput, dan juga masih banyak para syekh, para alim, para orang-orang tua yang tadarru, yang memohon kepada Allah. Mereka berdoa bukan untuk mereka berdoa untuk kita. Nah, orang semacam ini yang perlu dipertahankan di zaman sekarang. Orang-orang yang ikhlas berdoa untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak, bukan untuk masing-masing dirinya. Orang seperti itu tidak terlalu memikirkan dosa untuk dirinya. Mereka berdoa untuk keselamatan orang lain. Maka kita berharap kepada ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zikir, para syekh itu senantiasa tetap memohon kepada Allah agar Allah menahan hukumannya kepada kita semua. Kalau tidak, jebol Pak, ini zina sudah merajalela, sudah tidak bisa tertahankan. Makanya peran-peran masyayikh, GFN terutama, itu doa dan zikirnya didengar Allah Subhanahu wa taala. Patok-patok bumi itu masih ada nih Pak, pasak-pasak bumi masih ada. Ya, Asy-Syaikh Al-Dzakir, syekh yang senantiasa berzikir tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syekh di mana ulama, wa syekh di mana asyuyukh. Nah, itu tentang seputar penamaan Al-Qari'ah. Turun surat Al-Qari'ah di Mekah saat Nabi masih menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berarti turun di 3 tahun pertama. Apa hikmah turunnya surat Al-Qari'ah? Li isbatil iman, untuk menancapkan, mengokohkan keimanan para sahabat. Dan juga merupakan afdalul uslub li tadhkirin nas. Mengingatkan kiamat adalah termasuk uslub ataupun cara dakwah yang paling tepat untuk umat manusia. Karena manusia kadang tidak bisa ditakuti dengan hal-hal yang biasa saja. Terkadang harus diberi takut dengan hal yang super luar biasa. Dan hal super biasa itu adalah kiamat. Nah, penamaan surat disebut Al-Qari'ah karena Al-Qari'ah merupakan nama lain dari hari kiamat. Adapun hubungannya dengan Al-Adiyat dan Al-Qari'ah, itu akhir surat Al-Adiyat itu selaras dengan awal surat Al-Qari'ah. Sepadanan. Jadi kan yang mengurutkan surat itu kan Rasulullah, berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi menurut kepada penulis wahyu, wahai Zaid, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Itu tauqifi dari sananya, berdasarkan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Bukan penulis wahyu, bukan Khalifah Utsman, bukan Khalifah Umar, bahkan bukan. Itu adalah petunjuk wahyu dari Nabi SAW. Urutan suratnya itu, makanya tidak usah heran kenapa surat turun urutan ke-30 tetapi di mushaf urutannya ke-101. Tidak usah heran. Surat Al-Baqarah itu turun di Madinah jauh setelah Rasul dakwah, tetapi di Al-Quran diurutkan yang kedua. Itu semuanya adalah berdasarkan wahyu yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan surat penting diketahui untuk menjelaskan hukum. Jadi kalau ada ayat turun
tanggal 12 misalkan, kemudian ada ayat turun tanggal 15 dalam perkara yang sama, maka yang digunakan hujah sebagai dalil ayat yang tanggal 15 turunnya. Sehingga di Al-Quran sering kita kutip ada ayat, sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin yang beriman dan beramal soleh, mereka nanti akan selamat di akhirat. Nah begitu. Ternyata itu dijelaskan oleh ayat yang datang setelah ayat itu, tapi berada di surat lain, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dina, orang yang mencari agama selain Islam Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah itulah pentingnya seorang ahli tafsir itu mengerti asbabun nuzuli ayat atau tartibun nuzuli ayat. Di antara 16 syarat menjadi ahli tafsir, 16 syarat menjadi mufassir itu diantaranya adalah memahami betul tentang tartib turunnya ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sobiin itu apa? Sobiin itu kaum yang antara Yahudi dan Nasrani. Antara Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak punya kitab suci, mereka tidak punya ajaran, mereka tidak mengikuti salah satu nabi yang khusus. Ajaran mereka itu adalah sempalan dari Yahudi dan sempalan dari Nasrani. Ibadah mereka hanya satu, yaitu zikir la ilaha illallah saja. Tidak punya sholat, tidak punya zakat, tidak punya puasa, tidak punya apa-apa. Hanya zikir saja ibadahnya. La ilaha illallah, tidak ada yang lain. Itu kaum Sobiun. Sudah pernah kita bahas dulu di tafsir surat Al-Baqarah ya, tentang mereka surat Al-Asr. Yang penting jangan sampai itu jadi hujah bagi orang-orang yang berpaham liberal bahwa semua agama sama. Karena biasanya dalil mereka tuh ayat ini. Padahal itu ayat ini turun sebelum ayat yang tadi saya bacakan. Hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Ayat lain wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Orang yang mencari agama selain Islam, lan yuqbala, lan tidak akan pernah yuqbala diterima minhum dari mereka, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lannya itu lan nasibah untuk fi'il madhi berarti tidak akan pernah. Beberapa faidah dari surat Al-Qari'ah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah hendaknya seorang manusia memperhatikan sekecil apapun kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan. Meskipun hanya rubu'u hasanah, meskipun hanya seperempat kebaikan. Dalam bahasa Arab, pecahan terkecil yang mereka ketahui itu seperempat. Zaman dulu ya. Tidak populer kalau disebut rubu'u sa'ah itu seperempat kebaikan. Artinya apa? Artinya bisa jadi yang seperempat kebaikan itu, rubu'ah hasanah itu, yang akan menyelamatkan kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat. Hendaknya seorang hamba tidak lalai, tidak menyia-nyiakan kebaikan meskipun hanya seperempat kebaikan, karena bisa jadi itu adalah sebab yang menjadikan mizannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi menjadi sebab dia selamat dari kegentingan hari akhirat. Seperempat kebaikan itu kayak apa? Yang minimal kalau sholat sunnah, tahajud, misalkan 12 rakaat, minimal 2 rakaatnya. Nah itu seperempat kebaikan. Kalau sedekah orang lain 100-nya 20.000 lah orang. Itu seperempat kebaikan. Jangan-jangan satu istri itu seperempat kebaikan. Bisa jadi. Bisa jadi satu istri itu seperempat kebaikan. Jadi kalau harus sempurna ya 4. Makanya saya menyebutkan bahwa seorang hamba tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan meskipun hanya seperempat kebaikan. Kalau ada korma, sedekahkan seperempatnya. Misalkan kita punya 4 kurma, sedekahkan 1. Itu namanya seperempat kebaikan. Kalau seperempat kebaikan. Kalau kita diberi kesempatan 4, ya 4. Kalau 1 ya berarti nggak sempurna. Kaumun rupa hasanah. Tidak sempurna. Sempurnanya sih 4 lagi. Ruhu hasanah. Konglomerat sultan raja mestinya minimal 4
apa minimal biar nggak dihisab kenapa kufur nikmat katanya gitu ya. Tidak ingat. Baik, yang kedua, fa ummuhu hawiyah, itu Allah mensifati menjelaskan tentang neraka. Kenapa disebut neraka itu ibu kan? Karena ibu itu menghimpun, merangkum, mengambil semua. Nah itu makanya neraka disebut ummuhu hawiyah. Maka ibunya adalah neraka. Artinya apa? Dia benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran menggunakan ummuhu hawiyah. Dalam bahasa lain, ummu itu artinya adalah dimag itu kepala. Artinya orang yang masuk neraka itu sagabrus-gebrusna bahasa kita. Sagabrus-gebrusna dimasukkan ke dalam neraka, tidak terlewatkan. Li'annaha tadumul asi wal kafir wa takunu ma'wahu kama huwa halul ummi ma'a waladiha. Seperti ibu yang tidak pernah misah dari anaknya, maka akhirat atau neraka pun tidak akan pernah memisahkan antara pelaku maksiat dengan para pendosa lain. Semua digebruskan ke dalam neraka. Wal'iyazubillah. Ada satu kisah yang sering saya bacakan. Umar bin Abdul Aziz waktu itu saya ceritakan ketika dilantik pingsan gara-gara takut hisabnya di akhirat. Di sini ada kisah lain, tapi lebih dahsyat dari itu. Sama dengan kisah tadi, orangnya sama tapi berbeda cerita. Tetapi intinya sama tentang takutnya beliau kepada hari akhirat. Fatimah binti Abdul Malik menceritakan tentang suaminya Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ini binti Asim. Asim ini menikah dengan Laila. Laila itu adalah anak perempuan yang disuruh mencampur susu dengan air, dia tidak mau. Dinikahkan oleh Umar dengan anaknya namanya Asim. Asim Laila punya anak namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan putra kerajaan, lahirlah seorang anak namanya Umar. Umar itu Umar bin Abdul Aziz. Makanya beliau ini adalah Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Cicit ya. Fatimah menceritakan tentang suaminya. Ra'aituhu dzata lailatin qa'iman yusalli. Aku melihat suamiku ketika sholat malam. Kemudian sampailah beliau kepada sebuah ayat, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Saat membaca surat Al-Qari'ah itu sang khalifah, wasu asbahah, sungguh ini pagi yang buruk. Artinya apa? Artinya dia meratapi dirinya gitu. Tahajud baca Al-Qari'ah itu summa wasaba fasakoto, melompat kemudian jatuh. Jadi ketika membaca surat itu tiba-tiba melompat jatuh. Faja'ala yahur hatta dzanantu annahu nafsu qad takhruju. Annahu satakhruj. Aku mengira suamiku itu melompat kemudian tersungkur, aku mengira nyawanya akan keluar. Jadi ketakutan gitu. Lagi sholat tiba-tiba ngagupru, ketakutan membaca surat ini. Summa ada kemudian tenang lagi, fadhanantu annahu qad qada. Saya kira dia sudah selesai dengan kejadian itu. Summa afaqa ifaqatan fanada, kemudian dia bangun lagi dan mengatakan wasu asbahah, sungguh ini pagi yang buruk. Summa wasaba faja'ala yajulu fidar. Kemudian seperti orang kepanikan gitu, nguling di tengah imah, guling, nggak sadar. Takutnya dengan hari akhirat. Wa yaqulu waili min yaumin yakunu nas fihi kal farashil mamsus. Aku di mana? Aku bagaimana saat ketika manusia diterbangkan seperti laron dan silalatu begitu kesana kemari di hari kiamat. Wa takunul jibal kal ihnil manfus, dan hari di mana gunung-gunung saja yang berat yang merupakan patok bumi terbang bagaikan kapas dan bulu. Gunung saja yang kuat dan kokoh itu diterbangkan bagaikan bulu dan kapas. Manusia seperti laron-laron, karena manusia hidup perumpamannya laron. Kalau gunung itu benda mati, perumpamannya bulu. Jadi pas. Yang hidup diumpamakan dengan yang hidup, yang mati diumpamakan dengan yang mati. Manusia bagaikan laron yang diterbangkan oleh dahsyatnya hari kiamat, dan gunung bagaikan bulu.
Itu Umar bin Abdul Aziz sampai tersungkur, kukulintingan di jero imah, kemudian dia mengatakan ini pagi yang buruk, ini pagi yang buruk. Dan hampirnya bahasa kitanya mah seperti orang saking sianya gitu. Apa namanya itu? Panik. Iya, panik saking takutnya kiamat itu dia bayangkan begitu. Jadi ini menguatkan cerita bahwa beliau itu orang yang paling takut dengan hari akhirat. Saat dilantik beliau pingsan, saat juga sholat beliau tidak sadarkan diri, takut ketika membaca surat Al-Qari'ah ini. Kita mah da teu paham, lempeng we baca Al-Qari'ah gitu. Lempeng ya. Masih mending maca. Tapi masih mending aya masa teu maca terima. Orang dulu mah baca Al-Qari'ah teh gemetaran, disungkur, kemudian disangkanya jiwanya telah mati gitu. Saking paniknya. Daripada orang pajak. Kita mah santai. Kita mah tiis lempeng saja. Ya setidaknya sekedar mengingat bahwa itu hari akan terjadi, itu yang paling penting. Iman bahwa itu hari akan terjadi. Yang keempat pelajarannya adalah gunung-gunung saja yang kuat itu akan dicopot dan dicabut, diterbang-terbangkan begitu bagaikan bulu. Apalagi kaifa nafsaka, bagaimana dengan dirimu yang jauh dibanding dengan gunung. Nah kemudian di sini ada beberapa yang perlu disampaikan ya, ayat yang ke-6 sampai ke-11 kan tentang mizan, tentang timbangan Allah Subhanahu wa taala. Asqalu au ma yuskilu al-mizan, apa-apa yang dapat memberatkan timbangan kita. Kita baca dengan cepat. 1, al-akhlaq al-karimah. Dalam hadis disebutkan, hadis sahih, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan kita saat nanti di akhirat melebihi akhlakul karimah. Itu hal yang paling banyak memberatkan timbangan kita. Yang kedua adalah zikir, terutama zikir la ilaha illallah, sesuai dengan hadis sahih tentang hadis kartu yang tadi saya bawakan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu semuanya dalam riwayat Muslim disebutkan dapat memberatkan timbangan mizan kita di akhirat. Jadi kalau kita banyak zikir di dunia Pak, saat ditimbang tinggalkan timbangan, nanti akan berat sendiri kepada kebaikan kita. Waktu bab zikir kita bahas 1 kali subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan pohon kurma di surga. Kan waktu itu gitu ya. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Kita nyebut tadi subhanallah wa bihamdi, 1 pohon kurma sudah ada di surga Pak. Mun ayeuna urang 10 we, tos 10 kebon kurma di situ. Kanu dipanen. Tapi udah dirambut kono moal kian. Dipanen. Subhanallah. Sehari kita 200 pohon kurma di sana. Subhanallah. Berikutnya adalah yang ketiga yang dapat memberatkan timbangan kita tadi apa? Menjaga zikir ba'da sholat. Saya pernah dan saya ingin sampaikan, ba'da sholat itu sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah, fokusnya zikir. Urang makan fokus nate pamenta hajat pamenta, kita fokusnya di sana. Padahal kalau kita ngikutin tuntunan Rasul, ba'da salat fokusnya zikir. Kalau mau doa itu sebelum salam. Makanya dianjurkan doa itu sebelum salam, setelah doa berlindung dari azab jahanam, azab kubur, dajjal, kemudian berdoa. Dan doa yang paling prioritas itu adalah doa untuk diri kita dan orang tua. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ulama salaf menganjurkan doanya itu sebelum salam. Nanti setelah salat fokus zikir. Ada pertanyaan, apa bedanya zikir dengan doa? Saya katakan setiap doa pasti zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Sehingga zikir lebih umum dari doa. Nah, ba'da salat mah fokusnya zikir. Dari mulai astagfirullah sampai nanti di akhir itu kita membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian ayat kursi dan yang lainnya. Itu fokus kita ba'da salat. Maka dalam hadis sebutkan orang yang membaca nih, yang menyebut subhanallah 10 kali, karena ada 2 riwayat. Ba'da salat itu riwayat pertama subhanallah itu 10 kali saja. Maka kata Nabi, yang membaca itu di lisan
di mizan akan dilipat gandakan menjadi 1.500. Allah. Lalu kalau kita membaca riwayat yang kedua 33 kali, dan itu yang kita amalkan sesuai dengan hadis Ahmad, rawahu Ahmad, hadis yang sahih, kita amalkan 33, maka itu di mizan dicatat 1.000 fil mizan. Kalau kita hanya menyebutnya sebanyak 2 kali. Artinya hitungan ini memang bukan pokoknya. Hitungan ini adalah setiap kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, setiap sholat 33 kali, maka itu dicatat di sisi Allah memberatkan 1.000 timbangan kita nanti di akhirat. Makanya setelah sholat jangan lewatkan itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya. Kadang kita assalamualaikum ini. Assalamualaikum doa ya, tapi zikir mah kedah. Zikir mah kedah karena kerugian kita sangat besar kalau kita tidak membaca. Disebutkan lagi 20 zikir subhanallah di lisan 20 kali, maka 1.000 kali di timbangan amal kita. Kalau 510 zikir di lisan, maka 1.500 zikir di mizan. Artinya setiap zikir lisan kita dilipat gandakan sekitar 200 kali lipat setiap zikir kita. Atau 20. Kalau 20 ke 1.000 itu berapa kali? 20 ke 1.000 berapa kali lipat? Kita ambil riwayat Ahmad saja. 50. 50. Berarti satu zikir kita di dunia dilipat gandakan 50 di mizan nanti. Itu aja kesimpulannya supaya tidak pusing hitung-hitung tadi, karena hadisnya ada 2. Satu kali zikir di dunia itu sama dengan 50 kali zikir kita di timbangan mizan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga zikir kita. Yang keempat adalah bersabar dan penuh harap kepada Allah, terutama fuqdanil walad, ketika kita kehilangan anak kita meninggal. Jadi orang yang kehilangan anaknya meninggal dunia itu di timbangan amal itu sangat berat sekali kesabarannya. Sebagaimana riwayat Ahmad hadis sahih, orang tua kehilangan anaknya meninggal dunia, di mizan itu merupakan tanggungan yang paling besar itu. Asal sabar. Ada kisah Rasulullah SAW itu, ada sahabat datang kepada beliau membawa anak kecil. Lalu anak itu lucu ya. Rasul juga senang dengan anak itu. Tiba-tiba suatu hari ayahnya ini datang ke Rasul nggak bawa anaknya lagi. Rasul bertanya, kemana anakmu? Meninggal ya Rasul. Rasul mengatakan, jika kau bersabar, anakmu sedang menunggumu di pintu surga. Jika kau sabar, anakmu sedang menunggumu di pintu surga. Itu artinya bapaknya akan masuk surga. Makanya yang paling berat, memberatkan timbangan amal kita selain amalan yang tadi kita sampaikan, itu adalah kesabaran kita terhadap kehilangan kita, terutama anak. Lalu yang terakhir baru mengantarkan jenazah. Anak sebelum balik. Kalau anak setelah balik kan jadi manusia. Jadi manusia. Tapi kalau lihat hadisnya fuqdanil walad saja sebenarnya. Fuqdanil walad. Apakah walad itu umum semua walad ataukah anak kecil saja? Kalau alam, kalau itu perlu penafsiran dari para ulama ahli hadis ya. Semacam itu. Yang terakhir itu adalah mengantarkan jenazah. Ini yang sudah agak surut pada perkotaan. Saya waktu itu di Nopeng melihat ada iring-iringan yang meninggal dunia. Sakedikan bangun 5 anu ngantur teh. Di tempat lain aya nu ngan seukur genap opat sekedik. Nah, ini kalau kita misalkan ada kesempatan, ada waktu dan sebagainya, itu mengantarkan mereka ke liang lahat itu mendapatkan 2 gunung Uhud pahalanya. Kalau mensolatkan 1 gunung Uhud saja, kita ikut mensolatkan, kita dapat pahala sebesar 1 gunung Uhud. Nya ada 2 hiji lah lumayan. Ada 2 hiji. Sempatkan sholat jenazah ikut supaya dapat 1 gunung Uhud. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lagi. Aku lu matasmaun, Allah Ta'ala bersama